Film ini dibintangi oleh Alexis Kendra dan Russell Alec. Film ini dirilis tahun 2018. Daripada berlama-lama, langsung aja ke ceritanya, Bray. Di sebuah apartemen di ruangan nomor 508 terdapat seorang wanita pirang yang nampak cantik bernama Alice. Seseorang yang mirip Barbie yang tampaknya mempunyai segalanya. Seseorang penggemar pilates yang hidup dikelilingi oleh kemewahan. Alice adalah seorang terapis kecantikan. Di saat menghadiri pertemuan, Alice seorang wanita yang berselingkuh dengan seorang pria yang sudah menikah. Setelah diyakinkan oleh sekelompok pendukungnya untuk membatalkan perselingkuhannya, Alice mencoba untuk terbaik mengarahkan kembali hidupnya dengan lebih fokus pada pekerjaannya. Namun Alice sesungguhnya kecanduan terhadap kekasihnya yang telah menikah bernama Michael. Walaupun memahami bahwa perselingkuhannya dirinya salah, Alice mencintai Michael dan sangat sulit untuk move on dari Michael. Tempat tinggal Alice tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali Michael kekasihnya. Rumahnya khusus untuk mereka berdua. Pada saat Alice keluar, Alice kembali. Suatu sore, Alice mendapati seorang wanita membersihkan kamar mandinya yang tersumbat. Dia bertemu dengan Sally yang pemalu dan juga bersuara lembut, serta wanita pekerja keras yang wajah dan juga lehernya ditutupi bekas luka bakar. Percakapan singkat menuntun Alice menawarkan pekerjaan terhadap Sally membersihkan apartemennya 2 kali seminggu. Alice membayar Sally secara tunai yang pada akhirnya mengarah terhadap persahabatan mereka berdua. Pada akhirnya, Alice mencoba menjaga jarak dan berniat meninggalkan Michael kekasihnya. Tapi, tidak semudah itu. Michael selalu membayang-bayangi Alice. Michael berniat membawa Alice ke Italia, memulai hidup baru dengan Alice, dan meninggalkan anak dan istrinya. Alice tidak mau jadi pelakor menghancurkan sebuah keluarga. Alice menolak tentang ajakan Michael. Tentu saja si botak itu tidak menyerah, guys. Scene berganti. Alice mencoba merias dan membedaki wajah Sally. Sally merasa kalau dia mendapatkan teman yang baik dan sangat memperhatikan dirinya. Tentu saja Sally sangat senang. Suatu saat, Alice bercerita kepada Sally tentang hubungannya dengan Michael, bahwa Alice tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Michael. Sally sangat bersimpati kepada Alice. Scene berganti. Pada suatu sore, Alice bertemu dengan Michael dan mengajak Alice enak-enak. Alice tidak bisa menolak rayuan Michael. Pada malam itu, entah dari mana datangnya, Sally melihat Alice lagi enak-enak dengan Michael. Disinilah Sally berubah menjadi sesosok monster yang menakutkan. Scene berganti. Di saat Alice menelpon, di waktu itu juga Sally membius Alice hingga tertidur. Malam harinya, Michael datang menemui Alice. Tanpa sepengetahuan Michael, istrinya mengikutinya. Tidak lama kemudian, masuklah Michael ke dalam kediamannya Alice. Tiba-tiba, Sally menyerang Michael dan membiusnya. Lalu Sally mengikat mereka berdua. Sally meminta Alice mengakhiri hubungannya dengan Michael dengan cara menusuk lehernya dengan pisau, tapi Alice menolaknya dengan cara memberontak. Kemudian Sally mengambil asam Florida, sejenis bahan kimia kalau terkena kulit dapat menyebabkan luka bakar, lalu menuangkan cairan itu ke pahanya Michael sebagai tanda kalau dia bersungguh-sungguh. Sally meminta Alice yang harus membunuh dan mengakhirinya, lalu menuangkan cairan itu ke mulut dan tenggorokannya. Michael sangat kesakitan dan memberi isyarat ke Alice supaya mengakhiri penderitaannya, dan akhirnya Alice menusuk lehernya Michael. Sementara itu, istrinya Michael masih menunggu di luar. Tidak lama kemudian, mobilnya Michael keluar dari kediamannya Alice dan dia mengikutinya. Mobil itu mengarah ke sebuah tempat yang terpencil jauh dari pemukiman. Singkat cerita,
Ternyata Alice dibawa ke tempatnya Sally dan diikat di toilet yang kumuh. Lalu Sally pergi ke gudang dan memberi makan seseorang yang tidak diketahui. Orang itu dirantai dan badannya sangat kurus sekali. Scene berganti. Istrinya Michael memasuki rumahnya Sally dan memanggil nama Michael. Alice merasa mendengarnya lalu dia berteriak. Singkat cerita, mereka berdua mencoba pergi dari tempat itu. Ternyata Sally mengetahuinya dan berusaha menghentikannya. Akhirnya Alice tertangkap lagi dan dia dirantai di sebuah kamar. Oke guys, di sini saya menjelaskan kenapa Sally melakukan itu. Padahal Alice sudah sangat baik kepadanya dan menganggap Sally sebagai sahabatnya. Diceritakan masa lalunya, Sally ini sangat cantik. Ibunya menjual Sally yang masih sangat kecil kepada buaya berhidung. Pada suatu saat, Sally tidak mau melakukan itu dan melawan perintah ibunya. Di waktu pas mau melakukan enak-enak, Sally menggigit jari salah satu klien dari peserta pengenceritan. Lelaki itu tidak terima. Sally menyerangnya dan dia disiram air panas yang mendidih oleh lelaki bejat itu. Selang beberapa lama, luka bakar di wajah Sally pun belum pulih, dan ibunya masih memaksa Sally menjual dirinya. Sally selalu menjawab perkataan ibunya dengan jawaban tidak dan tidak. Dan ibunya mengancam Sally dengan gunting. Kalau dia masih melawan, dia akan memotong lidahnya Sally. Tiba-tiba, gunting itu ditusukkan ke punggung ibunya, lalu memotong lidah ibunya, dan ibunya dirantai. Ternyata yang di gudang itu adalah ibunya. Kejam sekali anak ini ya guys. Kenangan masa lalu dan trauma tersembunyi dan pelecehan yang berasal dari ibunya yang merubah Sally menjadi sosok monster. Perbedaan Alice sama ibunya, dia sama-sama dirantai, tapi Alice diperlakukan dengan istimewa. Sally sangat terobsesi dengan wajah cantiknya Alice, sehingga Sally tidak mau kehilangan Alice. Itulah bentuk dari rasa cinta dan sayangnya Sally kepada Alice. Sally selalu ingin bersama Alice. Sally sangat sayang ke Alice karena sayangnya itulah dia melakukan itu. Kira-kira begitulah ceritanya ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen.